Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini, saya akan membahas mengenai bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik ini masih melanjutkan dari materi aljabar boolean ya. Ekspresi boolean dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda, yaitu penjumlahan dari hasil kali, yang contohnya seperti ini ya. Ini fungsi f x y z dengan literal x y z sama dengan x komplement titik, kalau tidak tertulis di sini berarti kali ya, atau titik y komplement kali z tambah x kali y komplement kali z komplement tambah x kali y kali z. Nah, ini yang dinamakan penjumlahan dari hasil kali. Jadi setiap suku dikalikan, setelah dikalikan baru dijumlahkan. Ini ada 3 suku ya, suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Lalu yang kedua, perkalian dari hasil penjumlahan. Berbeda, perkalian dari hasil penjumlahan contohnya seperti ini, yaitu fungsi g, x, y, z, literalnya x, y, z, sama dengan suku pertama, x plus y plus z kali x plus y komplement plus z kali x plus y komplement plus z komplement kali x komplement plus y plus z komplement kali x komplement plus y komplement plus z. Nah, di sini untuk contoh yang kedua ada 5 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Nah, ini yang dinamakan perkalian dari hasil penjumlahan. Dari setiap suku dijumlahkan terlebih dahulu, baru semua suku setelah dijumlahkan dikalikan. Itu yang dimaksud. Kalau dalam bentuk kanonik, setiap fungsinya kan ada beberapa suku ya. Nah, setiap suku harus mengandung literal yang lengkap. Jadi kalau fungsinya literalnya x, y, z, berarti setiap suku harus mengandung literal x, y, z semuanya. Entah itu dalam bentuk komplement atau tidak. Nah, setiap suku dalam fungsi tersebut dinamakan dengan term. Nah, setiap suku ini dinamakan dengan term. Nah, ada 2 macam term, yaitu max term dan min term. Kalau min term itu adalah hasil kali di sini, dan max term yaitu hasil jumlah. Nah, suku-suku di dalam ekspresi boolean dengan n berubah x1, x2 sampai xn dikatakan min term jika muncul dalam bentuk ini. Min term muncul dalam bentuk x1 kali x2 kali x3 sampai xn. Suku-suku di dalam ekspresi boolean dengan n berubah x1, x2 sampai xn dikatakan min term. Min term tadi apa? Hasil kali jika muncul dalam bentuk, berarti setiap literalnya itu dikalikan. Berarti x1 kali x2 kali x3 sampai xn. Kalau literalnya dibuat dalam bentuk x, y, z, berarti x kali y kali z. Sedangkan max term muncul dalam bentuk, karena max term tadi adalah hasil jumlah, berarti x1 tambah x2 tambah x3 sampai xn. Nah, kalau literalnya ini dinotasikan dengan x, y, z, berarti x tambah y tambah z. Lalu selanjutnya, ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term disebut dalam bentuk kanonik. Nah, di dalam bentuk kanonik nanti ada 2 macam bentuk kanonik. Yang pertama yaitu penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau dinotasikan dengan SOP. Yang kedua, perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau dinotasikan dengan POS. Nah, untuk contoh SOP sendiri yaitu penjumlahan dari hasil kali. Contohnya ini ya, fungsi f dengan literal x, y, z sama dengan x komplement y komplement kali z tambah x, y komplement z komplement tambah x kali y kali z. Nah, ini adalah penjumlahan dari hasil kali karena setiap sukunya ini dikalikan. Setelah setiap suku dikalikan, baru dijumlahkan. Jadi, SOP ini adalah penjumlahan dari beberapa min term. Lalu selanjutnya, POS yaitu perkalian dari hasil jumlah.
Contohnya fungsi G di mana literalnya X, Y, Z sama dengan X plus Y plus Z kali X plus Y komplement plus Z kali X plus Y komplement plus Z komplement kali X komplement plus Y plus Z komplement kali X komplement plus Y komplement plus Z. Perkalian dari hasil jumlah. Perkalian dari hasil jumlah berarti setiap suku ini dijumlahkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan suku yang lain. POS itu bisa juga dikatakan yaitu perkalian dari beberapa max term. Tabel konversi min term dan max term dengan dua literal atau dua berubah atau dua variabel ini sama saja. Berarti kalau dua literal ada literal X dan literal Y. Ini literal X dan literal Y. Kalau hanya ada dua literal, berarti ada 4 baris. Yaitu literal X-nya 0011, literal Y-nya 0101. Nah, ini ada kolom min term dan kolom max term. Masing-masing pada kolom min term ada suku dan lambang. Pada kolom max term juga ada suku dan lambang. Nah, pada kolom min term terlebih dahulu, sukunya, kalau angkanya 0, penulisan literal atau berubah atau variabelnya diberi tanda komplement. Kalau angka 1 berarti penulisan literal atau berubah atau variabelnya tidak diberi tanda komplement. Sedangkan min term tadi apa? Hasil kali. Berarti nanti titik atau perkalian. Untuk suku, baris pertama, X-nya 0. Karena 0 berarti literalnya atau berubahnya atau variabelnya harus diberi tanda komplement. Berarti X komplement. Kalau min term berarti kali Y-nya juga 0 berarti kali Y komplement. Jadi X komplement kali Y komplement untuk baris pertama. Untuk lambangnya, karena lambangnya ini dimulai dari M0 dan min term dilambangkan dengan M kecil berarti untuk baris pertama M0, M kecil 0. Lalu untuk baris kedua, sukunya X-nya 0 berarti penulisan X diberi tanda komplement. Y-nya 1 berarti Y tidak diberi tanda komplement. Berarti suku baris kedua dapat saya tulis X komplement kali Y. Untuk lambangnya diurutkan ya, tadi M0 berarti untuk baris kedua M1. Untuk baris ketiga, X-nya adalah 1 berarti X-nya tidak diberi tanda komplement. Y-nya 0 berarti Y-nya diberi tanda komplement. Berarti penulisan min term pada sukunya baris ketiga yaitu X kali Y komplement. Lalu lambangnya M2. Lalu baris keempat, X-nya 1 berarti tanpa komplement, Y-nya 1 berarti tidak ada tanda komplement. Berarti penulisan min term pada suku baris keempat yaitu X kali Y. Lambangnya M3. Berbeda dengan max term, kalau diketahui angkanya 0 di sini, berarti tidak diberi tanda komplement pada berubah atau variabelnya. Kebalikannya, kalau angka 1 berarti variabel atau literal atau berubahnya diberi tanda komplement. Ingat ya, kalau max term tadi adalah hasil jumlah. Baris pertama, X-nya 0, Y-nya juga 0. Berarti tidak diberi tanda komplement untuk max term. Berarti penulisan sukunya yaitu X plus Y. Kenapa plus? Karena max term adalah hasil jumlah. Untuk lambangnya, max term M besar. Tetap dimulai dari 0, jadi M0. Untuk baris kedua, X-nya 0, Y-nya 1. Berarti X-nya tidak ada komplement, Y-nya diberi tanda komplement. Berarti X plus Y komplement. Dilambangkan dengan M besar 1. Lalu baris ketiga, X-nya 1 berarti diberi tanda komplement, Y 0 berarti tidak diberi tanda komplement. Berarti X komplement plus Y. Lambangnya M2. Lalu baris keempat atau baris terakhir, X-nya 1, Y-nya juga 1. Berarti literal X dan Y harus diberi tanda komplement semua. Berarti X komplement plus Y komplement. Maka lambangnya adalah M3. Selanjutnya tabel konversi min term dan max term dengan 3 literal atau 3 berubah atau 3 variabel. Selanjutnya yaitu tabel konversi min term dan max term dengan 3 literal atau 3 berubah atau 3 variabel. Berarti nanti literalnya X, Y, dan Z. Karena ada 3 literal, berarti nanti ada 8 baris. Lalu tetap ada kolom min term dan kolom max term.
Untuk kolom minterm ada suku dan lambang, kalau maxterm juga ada suku dan lambang. Ingat untuk minterm tadi, kalau nilai literalnya adalah 0, maka literal tersebut harus diberi tanda komplement. Kalau nilai literalnya adalah 1, maka literal tersebut tidak perlu diberi tanda komplement. Dan lambang minterm dilambangkan dengan M kecil. Untuk baris pertama terlebih dahulu, literal X, literal Y, literal Z masing-masing 0 semua, berarti semuanya harus diberi tanda komplement. Karena minterm tadi adalah hasil kali, berarti penulisan sukunya yaitu X komplement kali Y komplement kali Z komplement. Dan lambangnya dimulai dari 0, M0. Lalu baris kedua, X dan Y masing-masing 0, Z-nya 1, berarti X dan Y diberi tanda komplement. Z-nya tidak, berarti penulisan sukunya pada minterm yaitu X komplement kali Y komplement kali Z. Lambangnya M1. Baris ketiga, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0, berarti penulisan sukunya X komplement kali Y kali Z komplement. Lambangnya M2. Untuk baris keempat, X-nya 0, Y dan Z-nya masing-masing 1, berarti penulisan sukunya X komplement kali Y kali Z, lambangnya M3. Untuk baris kelima, X-nya 1, Y, Z-nya masing-masing 0, berarti X kali Y komplement kali Z komplement, lambangnya M4. Untuk baris ke-6, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1, berarti penulisan sukunya X kali Y komplement kali Z, lambangnya M5. Untuk baris ke-7, Y-nya masing-masing 1, Z-nya 0, berarti penulisan sukunya X kali Y kali Z komplement, lambangnya M6. Lalu baris ke-7, X, Y, Z masing-masing 1 semua, berarti X kali Y kali Z dengan lambangnya M7. Jadi untuk 3 literal atau 3 perubahan atau 3 variabel, lambangnya dimulai dari M0 dan berakhir ke M7. Jadi M0 sampai M7 saja. Selanjutnya untuk maxterm. Maxterm adalah hasil jumlah. Ingat, berbeda dengan minterm tadi. Kalau maxterm, kalau literal tersebut angkanya 0, maka literal tersebut tidak diberi tanda komplement. Kalau literal tersebut menghasilkan angka 1, maka literal tersebut harus diberi tanda komplement. Untuk baris pertama dan baris kedua saja yang akan saya bahas. X, Y, Z baris pertama yaitu 0 semua, berarti penulisan maxterm untuk suku baris pertama yaitu X plus Y plus Z, karena semuanya 0 berarti tidak diberi tanda komplement. Lambangnya adalah M besar 0, jadi dimulai dari 0. Untuk baris kedua, X dan Y masing-masing 0 dan Z-nya 1, berarti penulisan sukunya X plus Y plus Z komplement, karena Z-nya 1, berarti Z komplement. Lambangnya adalah M besar 1 sampai nanti M7. Nah, untuk contoh soalnya, ya silakan dilihat di sini. Untuk nomor 1 ada 3 literal atau 3 perubahan atau 3 variabel yaitu X, Y, Z, berarti ada 8 baris. Nah, ini fungsinya sudah saya tuliskan hasil akhirnya saja, jadi tidak saya tulis satu persatu, jadi saya tulis hasil akhirnya karena nanti yang dilihat adalah hasil akhirnya. Ya, di sini saya akan membahas penyelesaian dari soal-soal yang sudah saya berikan di materi, yaitu yang nomor 1, tinjau fungsi boolean yang dinyatakan pada tabel berikut. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP dan POS, di mana SOP, harus kalian ingat, SOP adalah penjumlahan dari hasil kali. Kalau POS, perkalian dari hasil jumlah. Nah, di sini sudah saya berikan tabel kebenaran. Fx, YZ ini adalah fungsi. Ini saya tulis langsung ya, jadi tidak saya cari satu-satu. Saya tulis langsung hasil dari X aksen Y aksen Z plus X aksen YZ. Nah, pertama kita harus mencari SOP terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari SOP? Di SOP atau penjumlahan dari hasil kali itu diambil dari kombinasi nilai-nilai peubah yang nilai fungsinya sama dengan 1 atau hasilnya sama dengan 1.
dilihat pada kolom terakhir. Nilai fungsi yang sama dengan 1 itu terletak di baris keberapa? Oh ini ternyata ya, di baris kedua dan baris keempat. Ada lagi? Ya tidak ada. Berarti nanti kombinasinya yaitu kita lihat X, Y, Z pada baris kedua. Ini berarti nanti 0, 0, 1. Lalu baris keempatnya ini ya, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Sekarang kita buat ke dalam bentuk kanonik SOP, yaitu penjumlahan dari hasil kali. Berarti yang kita lihat F, X, Y, Z pada tabel konversi, yaitu pada kolom minterm saja. Pada tabel konversi minterm, di situ yang baris kedua yang dinyatakan 001, penulisan sukunya bagaimana? Lalu tanda yang di tengah-tengah karena SOP adalah penjumlahan dari hasil kali, ini perkalian, berarti ini tandanya adalah penjumlahan dari hasil kali. Lalu baris keempat di sini adalah 011. Ingat ini masih pada SOP, berarti kita masih melihat tabel pada kolom minterm. Berarti untuk baris keempat saya tulis X aksen atau X komplement titik Y titik Z. Untuk SOP-nya sudah ketemu, yaitu F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X komplement titik Y komplement titik Z plus X komplement titik Y titik Z. Atau bisa juga ditulis dengan menggunakan lambang minterm. Kan di dalam tabel konversi minterm ada suku dan ada lambang. Kalau dituliskan dalam lambang itu yang M1, M2, M3 sampai M7. Kalau minterm ditulis dengan lambang M kecil. Kalau maxterm ditulis dengan lambang M besar. Sekarang kalian lihat saja tabel konversi pada minterm dengan 3 variabel. Untuk lambangnya, lambang pada baris kedua M1. Karena M-nya dimulai dari M0 ya, M1. Ini tandanya tetap tambah. Lalu lambang pada baris keempat. Pada baris keempat lambangnya apa? M3. Atau bisa saya tulis karena ini penjumlahan sama dengan sigma. Langsung ditulis angkanya saja 1,3. Lalu untuk selanjutnya yang POS, perkalian dari hasil jumlah. Jadi perkalian dari hasil jumlah, dilihat nilai fungsi yang menghasilkan angka 0, yaitu pada baris pertama 0, 0, 0. Lalu pada baris ketiga ini ya, pada baris ketiga 0, 1, 0. Pada baris kelima 1, 0, 0. Lalu pada baris keenam 1, 0, 1. Lalu pada baris ketujuh 1, 1, 0. Pada baris ke-8 1, 1, 1. Nah, untuk POS di sini yang kita lihat adalah tabel konversi pada kolom maxterm. Nah, kita tuliskan sukunya terlebih dahulu. F, X, Y, Z sama dengan F, X, Y, Z untuk baris pertama. Dilihat pada tabel konversi kolom maxterm untuk suku baris pertama. Lalu ini tandanya adalah titik atau perkalian. Baris ketiga, X-nya juga 0. X-nya juga 0 berarti X tambah Y-nya 1, Y-nya komplement tambah Z-nya 0, berarti Z-nya tidak ada komplement. Titik. Baris kelima X-nya 1. X-nya 1 berarti ada tanda komplement, X komplement tambah Y-nya 0 berarti Y tambah Z-nya 0 juga berarti Z tidak ada komplement. Titik. Baris ke-6 X-nya 1 berarti ada tanda komplement ya, X komplement tambah Y-nya 0 berarti Y tambah Z-nya 1 berarti Z komplement. Titik. X-nya 1 berarti X komplement tambah
Y-nya 1 juga berarti diberi tanda komplement. Y komplement tambah Z-nya 0 berarti Z. Titik. Baris ke-8. X, Y, Z semuanya mempunyai nilai 1. Berarti diberi tanda komplement semua. Berarti X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen. Kalau kalian misalkan tidak hafal, kalian boleh lihat tabel konversi dengan 3 variabel. Ini kalau saya tuliskan dengan sukunya. Kalau saya tuliskan dengan lambang, misalkan saya tuliskan dengan lambang max term, yaitu F, X, Y, Z sama dengan, ingat kalau max term berarti ditulis dengan lambang M besar. Dimulai dari M0. Untuk baris pertama berarti pada lambang ditulis dengan lambang M besar 0. Baris ketiga pada tabel konversi ditulis dengan M2. Pada baris kelima pada tabel konversi ditulis M4. Baris ke-6 berarti M5. Titik. Baris ke-7 M6. Baris ke-8 M7. Atau bisa juga saya tulis, kalau penjumlahan tadi saya tulis dengan sigma ya. Kalau perkalian juga saya tulis dengan sigma. Tetapi sigmanya berbeda. Sigma untuk perkalian seperti ini ya. Ditulis angkanya saja di sini yaitu 0, 2, 4, 5, 6, 7. Kalau kalian bingung harus melihat tabel satu-satu, kalian tinggal melengkapi dengan melihat lambang SOP saja. Yaitu kalau SOP-nya sudah ketemu yaitu 1,3. 1,3 itu berarti maksudnya adalah M1, M3. Berarti untuk mencari POS tinggal melengkapi yang belum tertulis. Karena M-nya dimulai dari M0, berarti yang belum tertulis di sini untuk POS yaitu M0, M2, M4, M5, M6, M7 karena berakhir pada M7. Nah, untuk yang nomor 2 disuruh menyatakan fungsi boolean yaitu f(x,y,z) x plus y aksen z dalam bentuk kanonik, SOP dan POS. Ingat, SOP tadi adalah penjumlahan dari hasil kali, kalau POS perkalian dari hasil jumlah. Kita harus melengkapi terlebih dahulu literal dari setiap suku. Nah, di fungsi ini ada literal X dan literal Y aksen Z. Di sini ada 2 suku, yaitu suku pertama untuk literal X, Y aksen Z ini suku kedua. Untuk SOP yaitu penjumlahan dari hasil kali. Kita harus melengkapi dulu literal dari setiap suku. Nah, di sini ada 2 suku saja, yaitu untuk literal X suku pertama, literal Y aksen Z ini suku kedua, dipisahkan dengan tanda plus. Jadi setiap suku nanti harus memuat literal X, Y, Z. Jadi suku pertama harus memuat X, Y, Z, suku kedua juga harus memuat X, Y, Z. Untuk suku pertama dulu, literal X berarti kurang literal Y dan kurang literal Z. Kita tambahkan dulu untuk literal Y. Bagaimana cara menambahkan? Yaitu literal X dikali dalam kurung Y plus Y komplement. Jadi untuk menambahkan literal untuk SOP yaitu literal X dikali dengan literal yang belum ada dijumlahkan dengan komplement dari literal yang belum ada tersebut. X kali Y plus Y komplement sama dengan, nah ini kita kalikan satu persatu seperti biasa ya. X kali Y berarti X Y, ini tandanya plus. X kali Y aksen berarti X Y aksen atau X, Y komplement. Dari literal X setelah ditambahkan dengan literal Y ternyata menghasilkan 2 suku, yaitu suku pertama X, Y, suku kedua X, Y komplement. Apakah setiap suku baru ini sudah lengkap literalnya X, Y, Z? Belum ya. Berarti setiap suku baru ini harus ditambahkan dengan literal Z.
caranya sama dengan yang tadi, yaitu X, Y kali, jadi suku pertama dulu, literal yang belum ada apa? Z, dijumlahkan dengan Z komplement. Suku kedua juga sama, ditambah X kali Y komplement dikalikan dengan literal yang belum ada adalah literal Z. Z plus Z komplement. Jadi literal yang belum ada dijumlahkan dengan komplement dari literal tersebut. Selanjutnya kita kalikan satu persatu. X, Y kali Z berarti menjadi X kali Y kali Z. Ini tandanya tengah-tengah adalah plus. X, Y kali Z aksen atau Z komplement. Berarti X kali Y kali Z komplement. Ini tandanya plus karena ini sudah dikalikan semua ya. Kita lanjut ke suku kedua. Suku kedua plus ini X kali Y komplement dikali Z berarti X kali Y komplement kali Z. Ini tandanya tengah-tengah plus. Lalu X Y komplement kali Z komplement berarti X kali Y kali Y komplement kali Z komplement. Nah, dari literal X didapatkan 4 suku baru, yaitu suku pertama X kali YZ tambah suku keduanya X YZ komplement tambah suku ketiganya X Y komplement Z tambah suku keempatnya X Y komplement Z komplement. Kalau setiap suku baru ini literalnya sudah lengkap, yaitu sudah mengandung literal X, Y, Z dari masing-masing suku, berarti untuk SOP pada suku pertama berhenti sampai di sini, yaitu XYZ plus XYZ komplement plus XY komplement Z plus XY komplement Z komplement. Kita lanjutkan untuk suku kedua pada soal, yaitu Y komplement Z. Dilihat di sini kurang literal apa? Y komplement Z. Kalau literal lengkapnya yaitu XYZ. Berarti kurang literal X saja. Berarti kita harus menambahkan dengan literal X saja. Berarti Y komplement Z kali X, literal yang belum ada, ditambahkan komplement dari literal tersebut. X plus X komplement. Sama dengan ini caranya sama juga ya. Y komplement Z kali X berarti Y komplement Z kali X. Ini tanda tengah-tengahnya plus. Y komplement Z kali X komplement berarti Y komplement kali Z kali X komplement. Atau bisa saya tulis dengan mengurutkan dari X terlebih dahulu. Di sini berarti menjadi X untuk suku pertama ya. X kali Y komplement kali Z tambah suku keduanya X komplement kali Y komplement kali Z. Nah, dari suku kedua di soal yaitu Y aksen Z ternyata menghasilkan dua suku lagi, dua suku baru yaitu X Y komplement Z tambah X komplement Y komplement Z. Ternyata dua suku baru ini sudah memenuhi literal X Y Z. Jadi untuk prosesnya sudah cukup sampai di sini. Dari suku baru yang didapatkan dari suku pertama dan suku kedua, kita jadikan satu penulisannya. Nanti saya tulis kembali soalnya. Fxyz sama dengan X plus Y aksen Z. Untuk suku pertama dulu. Suku pertama tadi menghasilkan apa? Ini ya. Untuk suku pertama menghasilkan 4 suku baru, yaitu X, Y, Z tambah X, Y, Z komplement tambah X, Y komplement Z tambah X, Y komplement Z komplement. Ditambahkan dengan suku kedua. Suku kedua Y komplement Z tadi menghasilkan dua suku baru. Dua suku baru ini kita tulis, yaitu X komplement Z tambah X komplement Y komplement Z. Nah, dari 6 suku baru ini, apakah ada suku yang sama yang ditulis dua kali? Ada ya, yaitu suku ini X Y komplement Z. Ini juga ada X Y komplement Z. Kalau ada dua suku yang sama harus ditulis satu kali saja. Ini saya coret. Kalau saya hilangkan. Apakah ada lagi?
Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti kita lanjutkan untuk menulis hasil akhirnya, yaitu sama dengan X, Y, Z tambah X, Y, Z komplement tambah X, Y komplement Z tambah X, Y komplement Z komplement tambah, ini karena sudah ada di depan berarti tidak perlu ditulis lagi, yang ditulis terakhir X komplement Y komplement Z. Berarti ada 5 suku untuk dibuat dalam bentuk kanonik SOP. Nah, selanjutnya saya akan menulis lambangnya. Ingat, untuk SOP kita melihat pada tabel konversi, yaitu kolom min term saja. Jadi untuk SOP kita lihat pada tabel konversi untuk kolom min term saja. Untuk lambangnya FXYZ, kalian bisa lihat tabel konversi 3 variabel pada kolom min term. Untuk suku pertama yaitu tertulis XYZ. XYZ itu lambangnya apa di kolom min term? Yaitu M7 tambah XYZ komplement pada kolom min term lambangnya apa? M6. XY komplement Z pada kolom min term lambangnya apa? M5. XY komplement Z komplement pada kolom min term lambangnya apa? M4. X komplement Y komplement Z pada kolom min term lambangnya apa? M1. Atau bisa saya tulis, saya urutkan dari awal ya, dengan tanda sigma untuk SOP, yaitu sigma. Saya tulis dari angka yang terkecil, yaitu 1, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita mencari yang POS. Dari lambangnya di sini, kita bisa langsung melengkapi. Untuk yang POS berarti yang belum tertulis di situ berapa? Dari M0 sampai M7. Yang belum tertulis di sini adalah 0, lalu 1 sudah, 2, lalu 3, lalu 4, 5, 6, 7 sudah. Berarti yang belum tertulis di SOP kita tuliskan di POS, yaitu sigma 0, 2, 3. Pada tabel konversi 3 variabel yang dilihat hanya kolom max term untuk mencari POS, yaitu lambangnya ini M0, M2, titik, M. Nah, sukunya bagaimana? Suku dari M0 pada max term, nih, X tambah Y tambah Z kali M2-nya, yaitu sukunya X tambah Y komplement tambah Z kali atau titik. M3-nya bagaimana pada sukunya? Pada sukunya yaitu X tambah Y komplement tambah Z komplement. Yang nomor 3 sama seperti yang tadi, melengkapi literal. Nyatakan fungsi boolean f(x, y, z), di mana ada 2 suku juga ya. Suku pertama XY, suku keduanya X komplement Z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Caranya sama dengan yang tadi. Kita lengkapi literalnya dari setiap suku di sini. Suku pertama ini, suku kedua ini. Kita dari suku pertama dulu, kita mencari SOP-nya dulu. SOP-nya yaitu penjumlahan dari hasil kali. Literal pertama tertulis di situ XY. Berarti berarti dari suku pertama ini kurang literal apa? Kalau literal lengkapnya XYZ, berarti kurang literal Z. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu XY kali dengan literal yang belum ada dijumlahkan dengan komplement dari literal tersebut. Dikalikan satu persatu, XY kali Z berarti XY Z, ini tanda tengah-tengahnya plus, XY kali Z komplement berarti XY Z komplement. Nah, dari sini, dari 2 suku baru ini sudah didapatkan literalnya lengkap ya, setiap sukunya, yaitu mengandung XYZ. Suku pertama XYZ, suku keduanya XYZ komplement. Jadi untuk suku pertama dari soal XY didapatkan 2 suku baru yang sudah lengkap. Lalu sekarang suku kedua di dalam soalnya yaitu X komplement Z. X komplement Z di sini kurang suku apa? Yang X komplement Z
literalnya kurang apa yang belum tertulis? Yaitu literal Y. Berarti E komplement Z dikalikan dengan komplement yang belum ada Y ditambahkan dengan Y komplement. Lalu kita kalikan satu persatu. E komplement Z dikalikan dengan Y berarti E komplement ZY, atau kalian urutkan langsung nggak apa-apa, dijumlahkan atau plus E komplement Z kali Y komplement berarti E komplement Z kali Y komplement, atau bisa saya tulis, saya urutkan dari literal X Y Z, berarti suku pertamanya E komplement Y Z tambah E komplement Y komplement Z. Nah, dari suku kedua juga didapatkan dua suku baru yang setiap sukunya sudah lengkap literal, yaitu suku baru yang pertama X aksen YZ, suku baru yang kedua X aksen, suku baru pertama X komplement YZ tambah suku baru yang kedua X komplement Y komplement Z. Lalu dari suku-suku baru yang didapatkan, lalu dari suku pertama dan suku kedua kita tulis jadi satu suku-suku barunya, yaitu F, X, Y, Z. Saya tulis kembali soalnya. Suku pertamanya X, Y tambah suku keduanya X komplement Z. Kita tulis jadi satu suku barunya. Untuk suku pertama, suku barunya yaitu ini ya, X, Y, Z tambah X, Y, Z komplement tambah untuk suku keduanya, suku barunya ini X komplement Z, Y, Z tambah X komplement Y komplement Z. Nah, setelah ini kalian cek apakah ada suku yang sama yang ditulis dua kali. Ya, tidak ada ya. Berarti kalau tidak ada, kita bisa langsung menuliskan lambangnya. Ingat, kalau SOP, kita lihat tabel konversi 3 variabel pada kolom min-term. Pada kolom min-term, lambangnya ditulis dengan M kecil. XYZ pada kolom min-term berarti pada M7. M7 tambah XYZ komplement, yaitu M6 tambah X komplement YZ, berarti X komplement YZ berarti M berapa ini? X komplement YZ M3 tambah X komplement Y komplement Z yaitu M1. Kalian bisa lihat tabel konversinya, atau bisa saya tulis yaitu sigma berapa? Ditulis dari angka yang terkecil 1,3,6,7. Ini untuk SOP-nya, yaitu penjumlahan dari hasil kali. Kemudian kita cari bersama-sama untuk POS-nya. Untuk yang B yaitu POS. Karena pada tabel konversi ingat dimulai dari M0 sampai M7, berarti kita tinggal mencari lambang yang belum tertulis di sini. Tapi untuk POS, kita lihat tabel konversi pada kolom max-term. Untuk POS, lambangnya yaitu sigmanya seperti ini. Yang belum tertulis dari M0 sampai M7 di sini berapa? 0 ya? 0. 1 sudah, lalu 2. 3 sudah, lalu 4, 5, 6 sudah, 7 sudah. Berarti yang belum tertulis yaitu 0, 2, 4, 5. Atau bisa saya tulis dengan lambang huruf besar, yaitu untuk max term M0 titik M2 titik M4 titik M5. Kalau ditulis sukunya bagaimana? Kalau ditulis sukunya, kalian tinggal melihat kolom max term pada suku. Untuk M0, sukunya tertulis X plus Y plus Z titik. Untuk M2, sukunya tertulis X plus Y komplement plus Z
titik. Untuk M4 sukunya tertulis E komplement plus Y plus Z titik. Untuk M5 yaitu sukunya tertulis E komplement Y Z komplement. Oh maaf, ini penjumlahan ya. Untuk M5 sukunya tertulis E komplement tambah Y tambah Z komplement. Sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.